Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang, dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali informasi hari ini dari ibu kota pemirsa. Aksi pencurian kendaraan bermotor milik driver ojek online terjadi di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, ini pelaku berjumlah 2 orang dan nekat melancarkan aksinya di pagi hari saat korban hendak mengambil orderan. Dalam rekaman CCTV di lokasi, pelaku yang berjumlah 2 terlihat memantau situasi di sekitar lokasi di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat kondisi yang sepi, pelaku dengan cepat menjebol kunci motor dan langsung membawanya kabur. Sepeda motor milik korban yang merupakan pengemudi ojek online. Korban pun baru mengetahui motornya hilang saat akan mengambil orderan. Terus yang punya itu kan mau narik Grab ya, begitu dapat nyari motor kok nggak ada, itu jam 9 katanya ketawanya. Dari yang punya motor itu. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cengkareng. Korban berharap pelaku dapat ditangkap dan motornya dapat segera kembali. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi berhasil membongkar sindikat narkoba jaringan internasional asal Malaysia di wilayah Batu Bara, Sumatera Utara. 2 kurir beserta barang bukti 65 kg sabu berhasil disita. Detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba yang membawa 65 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di kawasan perkebunan sawit Jalinsum, Batu Bara, Sumatera Utara, terekam video amatir. Barang haram yang dibawa pelaku berasal dari negara tetangga Malaysia, yang masuk melalui jalur laut Batu Bara dan nantinya akan diedarkan di wilayah kota Medan. Tidak hanya menangkap 2 kurir berinisial S dan B, petugas turut menangkap seorang pengendali narkoba jaringan internasional EAB di kawasan pelabuhan Tanjung Tiram. Polisi berhasil membongkar sindikat jaringan internasional Malaysia-Indonesia usai melakukan pengembangan kasus narkoba di wilayah tersebut. Berawal dari penangkapan sebelumnya pada bulan Maret, kami berhasil mengungkap dengan jumlah BB 68 kg. Dari situ kita terus melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku saat ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang kakek melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ini pelakunya nyaris menjadi bulan-bulanan oleh warga pemirsa yang geram dengan aksinya. Warga RW 2 Kampung Pertanian Tengah, Kelurahan Klender, Durensawit, Jakarta Timur menggerebek rumah seorang kakek yang diduga melecehkan anak perempuan di bawah umur. Warga yang geram pun berupaya menghakimi pelaku saat digiring ke kantor RW setempat. Yang diinin siapa? Aksi bejat pelaku terungkap ketika korban menceritakan pelecehan yang dialaminya kepada orang tuanya. Pelaku diduga mencium dan memegang bagian tubuh korban. Ada laporan dari anaknya bahwasanya anaknya pernah dicium, dipegang, akhirnya kakaknya pada ngamuk semua. Jadi saya amankan dulu untuk pelaku ini. Oh, peristiwanya hari ini juga bukan? Peristiwa sudah dari kemarin-kemarin, cuma anaknya baru ngamuk malam ini. Oh, anaknya usia berapa? Anaknya sekitar 12 tahun, saya juga belum lihat ini, makanya mau tak panggil dulu. Oh, kalau pelakunya warga sini juga? Warga sini juga, ya usianya juga udah sepuh juga. Oh, kisaran berapa tahun, Bang? Untuk pelaku sekitar 60 lebih. Polisi mengamankan terduga pelaku ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus dugaan pelecehan seksual ini dalam penanganan aparat Polsek Durensawit dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Polresta Bengkulu membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan di salah satu hotel di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Polisi pun mengamankan seorang muncikari dan 4 orang yang terlibat dalam praktik prostitusi online. Menanggapi maraknya laporan terkait hotel yang menyediakan jasa prostitusi, tim gabungan Polresta Bengkulu melakukan razia di salah satu hotel melati yang ada di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu.
Dalam razia ini polisi memeriksa satu persatu kamar-kamar dan menemukan sejumlah pasangan di luar nikah. Di dalam kamar polisi juga menemukan banyak alat kontrasepsi dan minuman keras. Dari keterangan pengunjung dan warga sekitar diketahui hotel tersebut merupakan lokasi kencan atau penyedia jasa prostitusi online melalui aplikasi. Polisi juga menemukan chatting transaksi secara online di handphone antara pengguna jasa dan pelaku prostitusi online. Polisi pun mengamankan seorang terduga mucikari dan 4 orang pria hidung belang yang diduga menggunakan jasa prostitusi online. 5 orang yang kami amankan di suatu tempat penginapan. Pada saat kami lakukan penggeledahan, kami temukan di dalam kamar itu beberapa pil yang bermerek Sapolin, juga beberapa kondom, ya, dan juga HP yang digunakan untuk sarana kegiatan prostitusi online. Razia ini merupakan bagian operasi penyakit masyarakat yang ditingkatkan oleh Polresta Bengkulu guna menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai menggugurkan kandungannya yang berusia 9 minggu. Dan polisi menangkap pacar korban dan juga teman wanita korban yang mencekoki obat penggugur kandungan. Seorang gadis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai nekat menggugurkan kandungannya yang berusia 9 minggu. Korban tewas dalam keadaan mengandung dengan mulut berbusa. Kematian korban yang belum pernah menikah ini pun menimbulkan kecurigaan keluarga. Mereka melapor ke Polrestabes Makassar agar terungkap penyebab kematiannya. Setelah penyelidikan, polisi pun langsung menangkap 2 pelaku yang merupakan kekasih dan teman korban. Keduanya memiliki peran berbeda. Kekasih korban berperan mencekoki korban hingga overdosis. Sementara teman korban berperan mencari obat penggugur kandungan. Di mana obat ini dipaksa diminum, kemudian dipaksa melalui dari kemaluan dimasukkan, sehingga korban mengalami sakit dan terakhir meninggal. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 348 KUHP tentang larangan aborsi dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU resmi umumkan periode pendaftaran Capres dan Cawapres dari 19 sampai 25 Oktober 2023. iNews akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.